biasakan untuk melakukan exercise ya setiap hari anak-anak. Kenapa? Supaya badan kita ini bisa tetap aktif ya dalam banyak gerakan yang kita lakukan di hari itu kan, banyak kesibukan. Kalau kita pasif ya, penyakit itu akan lebih mudah untuk datang ya, minimal encok gitu ya, atau minimal pegel-pegel gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba pegel-pegel. Kenapa? Karena badannya nggak dibiasakan untuk aktif ya. Ingat pelajaran minggu lalu ya, dalam penyampaian SDG ya, SDG dan TKWKA, Bapak bilang minggu lalu kalau justru 3 penyakit yang paling mematikan di Indonesia itu 3-tiganya diakibatkan oleh kelalaian manusia gitu. Ya jangan sampai kita ngalamin hal itu ya. Maka dari itu exercise itu penting. Ya, pola makan itu penting, pola tidur itu penting. Nah, berarti makanya kita perlu health journal yang membantu kita untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Ya. Gitu. Sudah ngumpul health journal? Sudah pada ngumpul health journal? Sudah, Pak. Mitra, sudah ngumpul health journal, Mitra? Pak, lagi dikerjakan sebentar, Pak. Ditunggu ya, Bapak masih tunggu. Ya, Pak. Di pertemuan pertama ini Bapak masih kasih grace ya, masih boleh dikumpulkan. Tapi minggu depan itu sudah benar-benar Bapak checklist ya, Bapak centang siapa yang tidak ya Bapak cilang gitu ya, pertemuannya itu gitu. Tapi minggu ini nggak apa-apa, masih ada yang terlambat nggak masalah. Oke, ini kayak yang Bapak lakukan ya, Bapak lanjutkan. Bapak tiap hari, tiap pagi bangun jam 4 pagi ya, untuk melakukan exercise ya, sederhana. Bapak push up ya, jumping jack gitu. Oke. TKWKA yang minggu lalu, dan anak-anak sekali lagi diingatkan, gambar Bapak masih kelihatan ya, tolong direspon. Masih kelihatan gambar Bapak? Thank you, Deus. Yuk, oke, lanjut. Ya, orang yang sehat itu bukan yang hanya memiliki badan yang bagus atau ideal, bukan hanya itu ya, atau badan yang lentur ya, tapi ada 5 ya, kekuatan juga, kelenturan juga masuk ya, dan dia punya ketahanan. Kalau disuruh plank gitu misalnya, dia tahan, nggak cepat give up atau menyerah ya. Lalu kardionya bagus ya, kecepatan ya, aktivitas aerobiknya. Kalau diajak senam dia juga aktif gitu ya. Terus dia punya komposisi tubuh juga yang baik ya. Tapi bukan cuman badan bagus doang. Oke, jadi 5-5-nya itu masuk. Oke, itu yang dikatakan sehat. Tapi normal ya. Ada orang yang kelenturannya sampai begini ya, outstanding banget, excellent banget. Ya ini sudah di atas normal. Pak, berarti nggak boleh dong sampai punya yang begini. Yo, boleh aja. Misalnya contoh kamu bisa split. Apakah itu dilarang? Yo, enggak, justru bagus. Ya, tapi maksudnya paling enggak lah kita bisa zipper ya, menyentuh bagian belakang gitu misalnya contoh ya. Terus kita to touch ya, kita menyentuh bagian misalnya kaki ya. Ada kaki Bapak. Nah, menyentuh bisa itu misalnya gitu ya. Jadi paling enggak kita sudah bisa memaksimalkan. Ya, itu udah normal ya. Tidak perlu yang sampai putus-putus begini. Suara Bapak, Pak. Gitu ya. Bentar ya. Iya, nih karena sinyal Ya, anak-anak. Thank you. Halo. Sudah jelas suara saya, Alex? Jelas, Pak. Jelas ya. Ada di beberapa tempat yang putus-putus anak-anak. Mungkin ini karena jaringan ya. Tidak apa-apa, nanti yang kurang lengkap dapat infonya bisa lihat di channel YouTube nanti ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan saja ya, karena ya Bapak nggak bisa pindah juga kemana-mana toh, gitu. Oke, coba mungkin kamu yang pakai HP misalnya bisa pindah dulu sebentar aja ke tempat lain, misalnya ke tempat yang jaringannya kuat. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kemarin ini ya kita sudah belajar bahwa ada 5 otot utama di dalam tubuh yang di dalam
aktivitas sehari-hari itu semua digunakan. Ya, contoh bangun tidur aja, kita pasti kan waktu naik ya, waktu bangun itu otot perut pasti itu kan, gitu. Untuk menarik sesuatu ya, ini dalam film Avenger ya, waktu Captain America ini narik helikopter gitu ya, yang digunakan ini otot ini ya, bicep ya, dan otot bahunya gitu. Nah, itu salah satu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak ya, ini kan Bapak cuma kasih contoh yang ekstrim gitu ya. Kamu menyapu aja itu udah menggunakan banyak bagian otot gitu ya. Ada jalannya, otot kaki. Ada waktu gosok-gosok kotorannya gitu ya. Waktu menyapu, waktu ngepel, mendorong ya, waktu mendorong itu nah itu bisa otot bahu ya. Waktu menarik itu bisa otot bagian belakang ya, back, sayap gitu. Oke, ada kontraksi anak-anak. Ketika kita melatih apapun jenis latihan kita, pasti ada kontraksi dari otot yang dibentuk itu. Contoh kita latihan perut, berarti kontraksinya ya di bagian perut. Ya nggak mungkin waktu latihan otot perut kontraksinya bagian bahu, itu ya agak jauh ya gitu ya. Oke, ya saya lanjutkan aja. Nah, banyak aktivitas ya, tapi aktivitas yang paling besar, beberapa aktivitas terbesar yang kita lakukan sehari-hari itu paling nggak ada melompatnya, iya kan? Melompat itu kira-kira kekuatan otot mana ya? Tolong diresponi. Melompat itu kira-kira kekuatan otot mana ya? Otot paha. Ya. Paha. Otot paha, Pak. Kaki. Oke, 100 orang sudah merespon. Banyak ya. Terima kasih sudah. Oke. Kalau keseimbangan, ini kalau kamu lihat di YouTube ya, banyak ya video-video calisthenics ya. Dia bisa kayak bergantung gitu ya. Gantung tapi badannya tetap bisa gerak gitu. Sesuatu jago ya. Bapak pun nggak bisa begitu ya. Tapi itu banyak di perut ya calisthenics ini ya. Kalau mendorong itu di mana biasanya? Kalau mendorong itu biasanya bahu ya. Bahu atau otot dada ya, chest. Ya, bisa chest juga ya. Nah, itu mendorong. Mengangkat. Nah, semua yang mengangkat dan menarik itu pasti kena ke punggung, otot punggung. Makanya orang biasanya itu cepat bungkuk, padahal dia belum tua ya, tapi udah bungkuk karena kebiasaannya waktu menarik itu dia nyerah ya dengan bebannya. Dia ngikutin bebannya. Harusnya ketika mengangkat atau menarik itu otot punggung kita itu bergerak, berkontraksi ke atas gitu ya. Jadi kita nggak akan nyerah dengan bebannya. Kalau nyerah sama bebannya dia akan bungkuk jadinya gitu. Nah itu contoh aja ya gitu. Manfaatkan kontraksi bagian otot punggung dengan baik waktu mengangkat sesuatu sehingga kita akan bisa lebih kuat ya. Nanti kapan-kapan Bapak akan tunjukkan contohnya gitu ya. Memanjat ini mirip juga dengan menarik juga ya. Bagian bicep, tangan, tricep dan punggung juga kena. Oke. Dan banyak lagi gerakan yang lainnya. Tapi tadi itu gerakan-gerakan intinya ya, ada 6. Oke. Ini contoh otot punggung ya, atau bahasa Inggrisnya adalah back muscle gitu ya. Nah, contohnya otot punggung ini besar banget ya. Otot punggung ini banyak sekali. Ada otot punggung bagian atas itu ada namanya trapezius, disingkat trap. Ya. Trapezius. Nah, ini kalau belajar biologi lebih lengkap ya. Bapak kan ini PJOK, jadi kita sekilas saja. Tapi paling nggak kita harus tahu ya. Bagian atas ini trapezius. Jadi tidak semua otot belakang itu namanya otot punggung, enggak ya. Ada nama ilmiahnya kecil-kecil. Ya, otot punggung terdiri dari otot-otot kecil itu yang jumlahnya banyak sekali. Nah, salah satunya adalah trapezoid tadi ya, trapezius atau trapezoid sama aja. Oke. Ada yang namanya trapezius tengah ya. Ini bagian sini. Biasa kalau kita gendong tas ya atau gendong adik misalnya gitu ya. Nah, itu kena ke trapezius tengah.
Trapezius atas ini kalau kita memikul sesuatu. Ada di sini yang pernah mikul kayu, bawa kayu di sini di punggung? Pernah ya? Pernah, mantap. Ada Atau Pak. bambu ya? Atau mikul bambu, Iya. gitu ya? Ya Pak. Atau mikul kelapa misalnya. Nah, itu pakai trapezius atas itu. Ya, bagian atas yang empuk-empuk itu trapezius atas namanya. Ada trapezius bawah, ya itu yang di bagian kuning bawah itu. Lalu ada yang di bagian samping ini warna merah. Lihat yang warna merah? Merah ini, ya, ini namanya adalah latissimus. Latissimus dorsi namanya. Ya. Latissimus ini, ya. Pakai i sih, latissimus. Ya. Latissimus dorsi. Ini bagian sayap namanya kalau di manusia, ya. Ini juga yang ada kalau di binatang ya, sayap. Misalnya pada burung, pada ayam, itu juga tempatnya di bagian sini. Masalahnya kita nggak ada sayapnya, ya. Ini ototnya kita yang dinamakan otot sayap. Tapi bukan berarti kita punya sayap kayak malaikat gitu, enggak ya. Oke, latissimus. Oke, yang di pinggir, ya. Ada rhomboids. Ya, ini rhomboids yang warna abu-abu. Ini abu-abu nih rhomboids namanya. Nah, gitu ya. Misalnya contoh kalau kita mau misalnya memukul sesuatu, kalau petinju gitu ya. Jangan kamu pukul kawan, bukan ya. Kalau petinju ancang-ancangnya, kuda-kudanya kan harus tarik dulu ke belakang. Nah, waktu ke belakang itu otot rhomboids ini yang kena. Ya. Otot rhomboids ini yang ada panahnya warna hijau. Oke, anak-anak sekilas aja ya. Itu bagian-bagiannya. Nah, ini dia ya. Contoh untuk latihannya. Anak-anak, namanya latihan ini adalah lateral pull down. Ya. Ada yang tahu ini? Pernah lihat latihan seperti ini? Atau baru pertama kali lihat yang seperti ini? Nah, pernah ya? Oke, Bapak sudah pernah bahas juga ini ya. 0,7 kali berat badan kalau kekuatan laki-laki. Perempuan paling nggak bisa ngangkat 0,4 atau 0,45 kali berat badan. Anak-anak, lateral pull down itu sama seperti pull up. Tahu ya? Restock ya. Bahasa Inggrisnya restock atau pull up. Sama aja itu, ya. Bedanya waktu di sini bebannya bisa kita atur karena pakai alat ya. Kalau di gym, kamu nggak perlu harus ke gym ya. Tapi kita di rumah aja atau misalnya di jendela pintu ya, ada langit-langit pintunya ya, itu ada atasnya itu ya. Itu bisa. Kalau ada engselnya di situ ya, atau ada kusen pintu itu bisa dipakai juga ya. Kamu minimal bisa ngangkat sampai setengah aja dirimu. Nah, itu berarti sudah dinamakan lumayan kuat itu. Gitu ya. Nah, itu sama artinya dengan pull up ini dia. Lihat ya, ini bagian otot yang warna merah ini yang terlatih. Ya, bagian yang merah ini yang terbentuk dia. Bagian belakang ya, latissimusnya ada, bagian trapezoidnya ada, trapeziusnya ada, ya. Bagian rhomboidsnya juga ada. Oke, nah ini bagiannya ya, ada brachioradialis, ya, ada posterior deltoid, macam-macam ya, ada teres. Teres ini bagian otot kecilnya, di atasnya rhomboids, ya. Sekilas aja. Oke, nah ini chest. Chest kita lanjutkan minggu depan ya, sampai sini dulu karena waktunya sudah banyak ya.